Dedi, selamat malam Kang Dedi. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami. Yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak pakai apapun. Itu angin. Mental dan mantel. Mental dan mantel, kata Kade. Tapi saatnya disponsorin Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu... Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini, tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng. Gubernur lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur berdua. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunang jalan kabupaten nama ka aing dari sia. Kunang tengah mau kabupaten. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legends. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir sebagai seluruh visi bagi saya seket-seret pajajaran. Aing kayak ninggali Sunda ngajar di lembur masyarakat.
Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni interupsi. Maradona Tabara, fraksi PD Perjuangan. Pimpinan. 9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara praksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis, baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga, ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah tidinya sabab kieu kiai gede wae di Jawa Tengah nyaritakeun yen Tatar Galuh teh puseur peradaban di tanah Jawa. Di Tatar Galuh keluar para satria. Naon ari satria teh? Ari satria teh manusia pilih tanding anu hirupna teu mikir jeung dirina tapi mikir jang nagarana, eta satria. Sakali deui satria mah hirupna mikir jang nagarana, unggal poe dinu otakna nagara, teu mikir pamajikan, teu mikir anak, teu mikir golongan, teu mikir partai, nagara eta satria. Ari nu mikir jeung golongan, mikir jeung partaina eta mah wesa. Ari nu mikir jeung pamajikanana, mikir jeung eusi beuteungna eta mah sudra. Ari sudra kumaha? Ari sudra teh tingkatan manusia nu pangrendahna teu kebudayaan. Hees tengah poe tukang beca menang. Sudra tunduh sare. Boga beas dahar jeung keluargana. Teu mikiranna naon sudra. Nu dipikiranana ukur eusi beuteung jeung eusi kanyut. Eta sudra. Nah, ari wesa manggeus urusan nyaritakeun partai. Ari satria geus teu nyaritakeun golongan, geus teu nyaritakeun partai, geus teu nyaritakeun isukan rek jadi naon. Mantake teuneng ludeng. Kabayang lamun baheula para satria keur waktu perang ngelawan Walanda, dinu otakna isukan aing jadi naon. Wal merdeka. Arek nembak, aing tembak, aing pae. Begitu aing pae pamajikan aing dikawin ku batur. Kan moal anggeus. Kulantaran kitu
mantake urang ayeuna geus jadi satria inu tingkatan struktur ngan tinu laku lampah urang masih sudra kene. Kunaon sudra kene laku lampah urang sarua jeung rakyat kabeh nu diomongkeun ukur hakaneun, nu diomongkeun ukur inumeun, nu diomongkeun ukur sareaneun. Jadi lamun urang nu diomongkeun anggota dewan, bupati, gubernur hiji hakaneun, dua inumeun, tilu sareaneun awewe, berarti urang can jadi satria, urang sudra kene. Kulantaran kitu urang teu pantes nyekel jabatan. Jabatan lain jeung para sudra, jabatan jeung para satria. Kulantaran teneng ludeng eueuh